survei dari finance.com menyebutkan 63% orang Indonesia tidak bekerja sesuai jurusan. Hal ini membuat pengembangan karir individu tidak meningkat. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pengembangan karir? Lalu bagaimana ya kira-kira kriteria karyawan yang dibutuhkan dalam perusahaan? Mari kita lihat jawaban dari narasumber kita. Untuk para calon pekerja, siapapun Anda yang ingin melamar pekerjaan, belajarlah dengan tekun, sungguh-sungguh, maksimalkan potensimu. Karena nanti itu sangat diperlukan di dalam kalian bekerja. Kalaupun soft skill Anda kurang, bisa dibenahi jauh hari sebelum Anda melamar pekerjaan, dan itu bawa sampai ke pekerjaan. Biasakan hal-hal yang baik. Sedangkan hard skillnya bisa dilatih. Kalau kalian belum begitu memahami, belum begitu bisa, maka teruslah berlatih supaya kalian mahir. Jadi nanti kalau misalkan Anda bekerja, tidak ragu-ragu lagi. Kalaupun belum terampil, biasanya di setiap perusahaan itu ada lembaga diklatnya. Para senior akan siap membantu bagi mereka yang benar-benar mau mengaplikasikan profesinya, yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguhlah kalian dalam melakukan kebaikan. Kriteria karyawan yang dibutuhkan di Rumah Sakit Umum Anissa setidaknya harus memenuhi 2 hal. Yang pertama, memenuhi kualifikasi atau syarat jabatannya. Yang kedua adalah calon karyawan yang berkarakter atau memiliki sikap personal yang baik. Setiap perusahaan mempunyai kriteria dalam memilih karyawan. Di Rumah Sakit Umum Anissa setidaknya ada 2 hal yang harus dipenuhi oleh calon karyawan. Yang pertama, mereka harus memenuhi kualifikasi atau syarat jabatan. Yang kedua, calon karyawan harus berkarakter atau memiliki sikap-sikap yang baik. Skill dan hard skill sangat penting dalam tahap rekrutmen. Soft skill yang kami perhatikan adalah karakter, penampilan, dan komunikasi. Sedangkan hard skill yang kami perhatikan adalah kemampuan mereka dalam mengaplikasikan profesi atau jabatannya. Contoh, seorang perawat tentunya dia harus bisa dalam menangani kegawat daruratan. Sebelum kita mengetahui mengenai apa saja skill yang harus kita kuasai untuk terus mengembangkan karir kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan suatu kondisi yang menunjukkan peningkatan status seseorang
harus meningkatkan soft skill dan hard skill kita untuk meningkatkan pengembangan karir kita. Apa itu soft skill? Jadi, soft skill atau soft kompetensi merupakan kompetensi dasar yang menggambarkan bagaimana seseorang berperilaku agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya, apa itu definisi dari hard skill? Adalah keterampilan dari seorang ahli yang didefinisikan sebagai seorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subjek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Apa sih menurut kalian mengenai perbedaan soft skill dan hard skill ini? Jadi, perbedaan yang paling mendasar yang membedakan antara soft skill dengan hard skill adalah hard skill dapat dibuktikan, sedangkan soft skill tidak. Kita dapat mengatakan memiliki hard skill selama kita dapat membuktikannya, tetapi
soft skill tidak. Soft skill tidak bisa serta-merta bisa disertakan pada CV. Lalu, mengapa kita perlu memiliki soft skill dan hard skill untuk pengembangan karir kita? Tidak hanya hard skill saja ataupun soft skill saja yang penting dalam pengembangan karir. Seseorang harus memiliki hard skill dan soft skill yang seimbang, karena hard skill juga merupakan aspek yang penting dalam pengembangan karir. Agar kita lebih memahami bentuk-bentuk dari soft skill dan hard skill, kita akan menunjukkan contoh-contoh dari peragaan berikut ini. Berikut ini akan saya sampaikan mengenai contoh-contoh soft skill dan hard skill yang harus kita tingkatkan untuk mengembangkan karir kita. Kita mulai dari beberapa soft skill yang harus kita tingkatkan. Langsung saja, soft skill yang pertama adalah soft skill komunikasi. Mengapa soft skill komunikasi perlu kita tingkatkan untuk mengembangkan karir kita? Apa manfaat soft skill komunikasi? Pertama-tama kita akan mencari tahu apa itu soft skill komunikasi. Soft skill komunikasi adalah keterampilan untuk memberikan ide dengan jelas, efektif, dan dengan keyakinan baik tertulis maupun non-tertulis. Dan mengapa kita membutuhkan soft skill ini? Kita membutuhkan soft skill ini karena soft skill komunikasi merupakan kunci yang harus dimiliki setiap karyawan. Karyawan harus mampu meletakkan diri di berbagai situasi. Kapan ia harus bersifat sopan atau kapan karyawan harus bersifat santai. Jadi komunikasi sangat dibutuhkan karyawan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, soft skill yang kedua yang sangat penting untuk kita kuasai adalah kemampuan kerja tim. Mengapa sih kita harus menguasai kemampuan kerja tim? Karena salah satu tanggung jawab paling besar dalam sebuah pekerjaan adalah untuk bekerja sama dengan baik dengan karyawan yang lain. Oleh karena itu, soft skill kerja tim merupakan soft skill yang perlu kita tingkatkan. Karena bukan tidak mungkin kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan akan membutuhkan orang lain untuk bekerja sama, ataupun membutuhkan karyawan lain untuk bekerja dalam sebuah proyek. Jadi, kerja tim merupakan hal yang sangat penting untuk kita tingkatkan untuk mengembangkan karir kita. Soft skill ketiga yang penting kita kuasai adalah soft skill proaktif dan berinisiatif. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Karena pada sebuah pekerjaan kita akan dituntut untuk terus menciptakan ide-ide dan terobosan baru. Jadi sangat penting bagi kita untuk memiliki soft skill proaktif dan berinisiatif. Dengan begitu, dengan memiliki soft skill ini, kita akan terus menciptakan inovasi dan ide baru kepada perusahaan, sehingga perusahaan tempat kita bekerja akan lebih
unggul dan lebih baik dari perusahaan yang lain dengan ide-ide dan inisiatif dari kita. Seperti itu. Kemudian, soft skill keempat yang penting untuk kita kuasai adalah kemampuan interpersonal. Mengapa kita harus meningkatkan kemampuan interpersonal kita? Karena kemampuan interpersonal adalah kemampuan yang sangat menguntungkan kita dalam dunia kerja. Kemampuan interpersonal diperlukan kita untuk membangun hubungan antara rekan organisasi yang mengarah pada pertukaran ide, informasi, dan keterampilan. Jadi dengan kemampuan interpersonal, kita dapat bertukar ide, informasi, dan keterampilan kepada sesama karyawan di organisasi maupun di perusahaan di mana tempat kita bekerja. Kemudian, soft skill kelima yang penting untuk kita kuasai adalah leadership. Mengapa kita perlu menguasai soft skill leadership? Karena leadership merupakan soft skill yang akan membawa kita menjadi pemimpin di masa depan. Sehingga penting bagi kita untuk meningkatkan soft skill leadership dalam mengembangkan karir. Dalam dunia pekerjaan, soft skill leadership akan sangat membantu kita untuk mengkoordinasi sebuah kelompok. Jadi kita perlu meningkatkan soft skill leadership kita. Itulah beberapa contoh soft skill yang harus kita tingkatkan untuk mengembangkan karir kita menjadi lebih baik. Tidak hanya soft skill saja loh yang harus kita tingkatkan untuk mengembangkan karir kita. Kita juga perlu meningkatkan hard skill kita. Langsung saja kita akan bahas hard skill apa saja sih yang harus kita kuasai agar karir kita berkembang menjadi lebih baik. Hard skill yang pertama yang harus kita tingkatkan adalah mengoperasikan komputer. Mengapa hard skill ini sangat penting dan mengapa kita perlu menguasai hard skill ini? Karena pada zaman sekarang, jika kita lihat di era globalisasi seperti sekarang, hampir semua perusahaan telah menggunakan teknologi komputer dan platform berbasis teknologi. Maka kita sebagai karyawan ataupun kita calon karyawan sangat penting untuk kita meningkatkan hard skill ini dalam mengembangkan karir kita agar kita tetap dapat bekerja dengan baik dan mendapatkan fasilitas serta dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan sangat baik. Hard skill yang kedua yang harus kita miliki dan kita tingkatkan dan sangat bermanfaat untuk kita di dunia kerja adalah pandai berbahasa asing. Mengapa berbahasa asing sangat memiliki peran penting dalam dunia pekerjaan dan dapat meningkatkan karir kita? Karena di dunia kerja bukan tidak mungkin jika kita harus berinteraksi dengan klien ataupun rekan kerja dari berbagai negara, sehingga hard skill berbahasa asing sangat penting bagi kita untuk ditingkatkan. Dan kita harus belajar secara profesional maupun tidak agar
dapat berbahasa asing dengan baik. Minimal kita harus bisa berbahasa Inggris dengan lancar untuk menunjang pekerjaan dan dapat mengembangkan karir kita menjadi lebih baik. Hard skill yang ketiga yang perlu kita tingkatkan untuk mengembangkan karir kita adalah hard skill accounting. Mengapa kita perlu meningkatkan hard skill accounting? Alasannya karena kemampuan accounting pada sebuah perusahaan adalah kemampuan yang selalu dibutuhkan dan merupakan kemampuan yang cukup penting untuk perusahaan miliki. Jadi dengan memiliki hard skill ini akan menjadi poin plus untuk kita sebagai calon karyawan maupun karyawan. Jadi tidak ada salahnya jika kita dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan hard skill accounting ini demi mengembangkan karir kita. Hard skill keempat yang perlu kita miliki dan kita tingkatkan adalah hard skill design. Mengapa kita perlu meningkatkan hard skill design? Apa sih manfaatnya jika kita meningkatkan hard skill design? Kita perlu meningkatkan hard skill design karena seiring kemajuan teknologi, standar konsumen juga semakin meningkat. Ini berarti keterampilan dalam desain juga perlu ditingkatkan dalam mengembangkan karir. Keterampilan desain sangat dibutuhkan pada posisi-posisi tertentu di sebuah perusahaan, seperti pemasaran maupun marketing produk dalam sebuah perusahaan. Jadi kita perlu mengembangkan hard skill ini guna membangun karir yang lebih baik dan lebih sukses. Hard skill terakhir yang akan kita bahas adalah hard skill analisis data. Mengapa kita perlu meningkatkan hard skill analisis data? Apa sih manfaatnya kita dapat meningkatkan hard skill analisis data? Kita perlu meningkatkan hard skill analisis data karena analisis data sangat dihargai di berbagai bidang industri, tidak hanya di bidang keuangan saja. Kemampuan untuk menganalisis data adalah informasi yang sangat penting untuk perusahaan. Jadi, seorang ahli dalam menganalisis data adalah seorang karyawan ataupun pekerja yang sangat digunakan dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Itulah alasan mengapa kita perlu meningkatkan hard skill analisis data untuk bersaing dengan calon karyawan lain maupun untuk mengembangkan karir karyawan yang sudah bekerja. Itulah mengapa kita perlu meningkatkan hard skill analisis data. Setelah banyaknya penjelasan dan penjabaran dari awal video ini, maka kita akan memasuki inti video ini, yaitu apa sih pentingnya pengembangan soft skill dan hard skill dalam pengembangan karir? Alasan pertama adalah hard skill dan soft skill biasanya dicantumkan pada CV pelamar kerja. Dengan meningkatkan hard skill kita akan menjadi andalan perusahaan karena kita memiliki hard skill yang baik dan kita juga akan dituntut untuk bekerja secara profesional. Jadi, dengan memiliki hard skill akan meningkatkan kemampuan bekerja dan pengembangan karir kita. Kemudian, pentingnya soft skill adalah untuk memotivasi diri dan orang lain, beradaptasi dengan lingkungan, membangun relasi, bekerja sama, dan bertanggung jawab pada pekerjaan. Selain itu, soft skill merupakan kompetensi dasar yang menggambarkan bagaimana seseorang berperilaku,
agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Alasan kedua mengapa meningkatkan soft skill dan hard skill penting dalam perkembangan karir. Seseorang yang memiliki keterampilan tertentu atau hard skill yang baik dan diimbangi oleh kecerdasan intelektual secara emosional yang baik atau soft skill akan lebih mempermudahkan dalam pengembangan karirnya. Dari hal tersebut, maka dapat dilihat apakah seseorang tersebut mampu dalam pengembangan karirnya atau dapat bertanggung jawab ke dalam tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kesimpulan dari psikoedukasi video ini adalah bahwa pentingnya bagi kita untuk meningkatkan soft skill dan hard skill kita dalam pengembangan karir. Hal ini dikarenakan pengembangan karir sangat penting untuk melihat bagaimana peningkatan status seseorang. Juga memperbesar tanggung jawab lebih tinggi. Dan seseorang atau karyawan yang pengembangan karirnya tidak meningkat tersebut dikarenakan kurangnya keterampilan soft skill dan hard skill. Jadi, seseorang tersebut harus mempunyai soft skill dan hard skill yang dikuasai agar dapat bersaing dengan yang lainnya. Jika seperti itu, pengembangan karir tersebut dibutuhkan skill yang mumpuni, baik soft skill maupun hard skill. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.